teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar suhu dan kalor. Teman-teman tentu pernah memegang atau bahkan mengonsumsi es. Kemudian teman-teman juga mungkin pernah memegang atau bahkan meminum teh hangat. Nah, teman-teman pasti menyebutkan bahwa es itu dingin dan teh itu hangat. Mengapa bisa demikian? Ukuran derajat panas dingin suatu benda tadi disebut dengan suhu. Jadi, suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa suhu teh yang hangat tadi lebih besar atau lebih tinggi dari suhu es. Kemudian yang kita lihat dari suhu yaitu suhu dapat berubah. Misalnya, pada contoh yang pertama, teh hangat yang kita biarkan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi dingin, artinya suhu itu bisa berubah. Contoh yang kedua, ketika kita memanaskan air. Air yang awalnya suhunya rendah, dan ketika kita panaskan di atas api, maka suhunya itu akan meningkat. Nah, teman-teman, di sini pasti akan timbul pertanyaan. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu itu? Kalau kita melihat air yang dipanaskan tadi, bahwa mengapa air mengalami kenaikan suhu saat dipanaskan? Karena air yang dipanaskan itu mendapatkan energi, sehingga suhunya meningkat. Jadi energi itulah yang disebut dengan kalor. Jadi, kalor adalah energi yang dikandung oleh suatu benda dan akan disalurkan dari satu sistem ke sistem yang lain jika ada perubahan suhu. Teman-teman, apakah kalor sama dengan suhu? Mari kita bahas bersama-sama. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi suhunya, maka semakin panas benda dan semakin banyak energi kalor yang ada di dalam benda itu. Sedangkan kalor adalah yang pertama, kalor merupakan suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu. Yang kedua, kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Yang ketiga, benda yang menerima kalor, suhunya akan naik atau wujudnya akan berubah. Dan yang keempat, benda yang melepaskan kalor, suhunya akan turun atau wujudnya akan berubah. Yang berikutnya adalah alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Pada termometer yang kita jumpai, di dalamnya itu terdapat air raksa. Air raksa, jika terdapat suhu yang tinggi, maka ia akan memuai. Kita tahu bahwa ada beberapa skala termometer, yaitu Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang membedakan dari termometer tadi adalah skalanya, sedangkan prinsip kerja termometer adalah berdasarkan pemuaian atau panas yang dipancarkan. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah, di mana batas bawah ditentukan dengan suhu es ketika mencair, dan batas atas ditentukan dengan suhu air ketika mendidih, di mana
Pada skala termometer Celcius, batas bawahnya 0, batas atasnya 100. Skala termometer Reaumur, batas bawahnya 0, batas atasnya 80. Skala termometer Fahrenheit, batas bawahnya 32 dan batas atasnya 212. Dan yang terakhir, skala termometer Kelvin, batas bawahnya 273 dan batas atasnya 373. Berdasarkan batas skala itu, kita dapat lihat bahwa skala tersebut memiliki perbandingan skala, di mana perbandingan skala antara termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 berbanding 4, berbanding 9, dan berbanding 5. Yang berikutnya adalah kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi panas. Mengapa dikatakan energi panas? Karena kalor dapat menaikkan suhu yang ada pada saat, sehingga kalor biasa disebut sebagai energi panas. Sedangkan efek dari kalor itu ada dua, yaitu yang pertama, kalor dapat mengubah suhu saat. Untuk kasus teh hangat yang semula panas tadi, kemudian kita biarkan lama-kelamaan akan menjadi dingin. Itu artinya suhu dapat berubah, yaitu dia melepaskan kalor, tetapi pada saat dipanaskan, dia itu menerima kalor. Jadi, besar kalor yang diserap atau diterima tadi dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu, yaitu dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Efek dari kalor yang kedua yaitu kalor dapat mengubah wujud zat. Contohnya, saat kita memanaskan air. Jika kita mendapat banyak kalor, maka air itu akan menguap. Nah, di sini terdapat perubahan wujud zat, yaitu dari cair ke gas. Contoh lainnya adalah es batu. Jika air tidak mendapatkan kalor dan suhunya dingin, maka air akan membeku, yaitu terdapat perubahan wujud dari cair ke padat. Yang berikutnya adalah perpindahan kalor. Kalor berpindah dari satu tempat atau benda ke yang lain dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara konduksi. Di mana perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor yang tanpa disertai dengan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya, saat kita memanaskan besi. Saat kita memanaskan besi, maka panas itu akan sampai ke ujung yang lain tanpa partikel-partikel besi itu ikut berpindah. Hanya energi kalornya saja yang berpindah. Jadi, partikel-partikel besi itu tidak ikut berpindah, sedangkan yang berpindah itu hanya energi kalornya saja. Perpindahan kalor yang kedua yaitu perpindahan secara konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zatnya itu sendiri. Misalnya, ketika kita memanaskan air, tentu yang pertama kali naik suhunya adalah di bagian bawah.
maka partikel-partikel air yang ada di bawah itu akan naik ke atas, dan yang di atas akan turun ke bawah. Nah, di situ terjadi perpindahan-perpindahan partikel dari saat itu sendiri. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor yang tanpa disertai dengan zat perantara. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi. Cara panas matahari sampai ke bumi itu melalui radiasi dengan gelombang elektromagnetik, sehingga dapat merambat di luar angkasa yang hampa. Kita bahas contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama, jika dalam skala Kelvin menunjukkan 293K, angka ini akan sesuai dengan skala Fahrenheit sebesar titik-titik-titik. Pembahasannya, diketahui derajat Kelvin sama dengan 293. Maka di sini kita masukkan persamaan derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali K kurang 273 tambah 32 sama dengan 9/5 kali 293 kurang 273 tambah 32 sama dengan 9/5 kali 20 tambah 32. 20 ini didapat dari 293 kurang 273 sama dengan 36 tambah 32 sama dengan 68. Jadi angka dalam skala Fahrenheit adalah 68 derajat Fahrenheit. Contoh soal yang kedua yaitu logam yang masanya 200 gram memiliki kalor jenis 500 Joule per kilogram derajat Celcius dan suhunya berubah dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jumlah kalor yang diterima logam adalah titik-titik-titik. Pembahasannya, diketahui M sama dengan 200 gram dibawa ke kilogram sama dengan 0,2 kilogram. C ada sama dengan 500 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan 100 derajat Celcius kurang 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 0,2 kali 500 kali 80. Jadi jumlah kalori yang diserap adalah 8000 Joule. Oke teman-teman, sekian materi kita kali ini ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa bermanfaat. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that
makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever